Alhamdulillah di lebaran kali ini aku mau membersihkan diri menggunakan rangkaian Scarlett Body Care yaitu Body Scrub Coffee dan Brightening Shower Scrub Coffee. Body Scrub Coffee ini mengandung glutathione dan vitamin E, sedangkan Shower Scrub mengandung glutathione, vitamin E, dan juga kolagen. Gunakan body scrub 1-2 kali dalam seminggu. Apply body scrub secukupnya ke bagian yang ingin di scrubbing, kemudian diamkan 3-5 menit atau sudah setengah mengering. Yang terakhir, gosok perlahan sehingga sel-sel kulit mati terangkat. Selanjutnya, bilas dengan menggunakan shower scrub sehingga lebih maksimal dalam membersihkan kulit tubuh. Lalu, shower scrub dapat digunakan ketika mandi setiap hari. Kemudian, aku lanjutkan menggunakan body lotion Scarlett varian Jolie yang mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan juga niacinamide. Apply lotion secukupnya dan ratakan ke seluruh tubuh. Info buat teman-teman nih bahwa produk dari Scarlett ini sudah terdaftar BPOM RI, non-test on animal, dan juga pastinya sudah halal. Untuk harganya per item yaitu Rp75.000. Manfaat dari Body Scrub Coffee ini dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh, mampu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, dan membantu mencerahkan kulit tubuh. Manfaat shower scrub coffee ini mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Manfaat body lotion Jolie ini melembabkan kulit dan juga mencerahkan kulit. Buat teman-teman yang pengen punya produk dari Scarlett ini bisa langsung ke Instagram @scarlettwhitening atau ke Shopee Scarlett Whitening Official Shop. Alhamdulillah seneng banget make produk dari Scarlett Whitening ini. Siap untuk mengawali aktivitas di hari yang fitri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Len Channel. Nah, di video ini ya teman-teman, aku mau sharing mengenai seragam Persit. Nah, di video ini tuh aku mau sharing tentang 3 seragam yang wajib teman-teman beli saat teman-teman siap menjadi ibu Persit. Nah, salah satu seragamnya tuh wajib teman-teman punya, harus punya karena nanti bakal dipakai saat proses pengajuan. Nah, seragamnya apa aja sih? Sebelum kita membahas tentang seragam Persit ya teman-teman, di sini aku mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga dosa-dosa kita yang lampau diampuni dan semoga di tahun yang baru ini kita menjadi pribadi lebih dewasa, lebih suci dan lebih baik. Nah, jadi di sebelahku ini ya teman-teman sudah ada beberapa seragam ya yang aku punya, yang aku beli saat aku mau pengajuan nikah. Dan apa aja sih seragamnya? Jadi dulu ini ya teman-teman, seragamnya tuh sebenarnya bukan aku sih yang beli, tapi suami aku yang beli. Nah, belinya tuh di mana sih Kak? Nah, untuk seragam Persit ya teman-teman, belinya tuh bisa lewat online ya, lewat online, entah itu di Shopee, di Lazada, atau toko online-nya, atau teman-teman bisa beli secara offline di toko-toko tempat penjualan peralatan TNI itu biasanya juga ada. Atau yang mau lebih pasti gitu ya teman-teman bisa minta tolong abangnya buat beliin atau mesenin seragamnya itu di Baterai masing-masing ataupun di Koperasi Kesatuan. Nah, kalau saran aku ya teman-teman, lebih baik mending beli di Kesatuan atau di luar. Kalau menurut aku lebih baik beli di dalam teman-teman, maksudnya tuh di dalam itu bisa beli di Koperasi ataupun di Baterai. Karena apa? Karena setiap kesatuan itu biasanya tuh punya ciri khas seragam sendiri gitu loh teman-teman. Walaupun warnanya sama hijau, tapi kadang ada yang jenis kainnya berbeda, ada yang modelnya berbeda. Kalau aku dulu aku dibeliin sama suami aku di
koperasi di kesatuannya itu sudah full set dan sepaket, mulai dari seragam PSH, kemudian ada PSO, dan juga ada tas sepatunya. Nah, PSH ini tuh dulunya namanya tuh PSK teman-teman, atau pakaian seragam kerja. Namun sekarang namanya sudah diganti menjadi seragam PSH atau pakaian seragam harian. Nah, mungkin ya diganti menjadi PSH karena mungkin ya singkatan PSK kan agak gimana gitu kan kalau disebutin. Nah, makanya digantilah dengan nama PSH. Ada pertanyaan juga, Kak, mending beli jadi atau masih kain? Nah, itu tergantung tepatnya ya teman-teman. Kalau dulu waktu suami aku beliin aku di kesatuan itu masih berupa kain teman-teman, masih lembaran kain ukuran kurang lebih tuh 2 meter. Nah, lebih mending mana ya? Kalau menurut aku sih lebih baik beli yang kain kayak gitu teman-teman, biar saat nanti dijahitin tuh ukurannya tuh pas sesuai tubuh kita. Dan juga nanti untuk modelnya kan kita juga bisa tahu tuh di kesatuan tersebut seperti apa. Nanti saat kita membeli kain tuh nanti ada kayak buku panduannya, model ukurannya gitu loh teman-teman. Namun kalau kita beli kain gitu ya, pasti ada ekstra lebih buat biayanya, karena pertama kita harus beli kainnya, kedua kita juga harus membayar biaya menjahitnya. Tapi kalau kita jahit sendiri kan jadi tahu gitu loh, misal nih seragamnya kegedean atau terlalu sempit atau gimana kan bisa dibenerin gitu loh teman-teman. Tapi kalau kita beli jadi kan susah gitu ya, dan kita kan juga nggak tahu tuh kalau beli secara online gitu ya, itu tuh ukurannya tuh gimana sebenarnya, terus model warna bajunya aslinya gimana kan juga nggak kelihatan gitu kan. Dan kita kan juga nggak tahu tuh setiap kesatuan apakah memperbolehkan memakai baju yang yang bukan dari kesatuannya gitu. Seragam yang pertama yaitu seragam PSH. Nah, PSH itu seperti apa? Tampilan PSH itu seperti ini teman-teman. Nah, di sini aku juga udah ada contoh ya seragam aku. Di sini aku punya dua style seragam PSH. Nah, nih, tada. Nah, jadi dulu waktu aku pengajuan itu aku pakai yang ini nih teman-teman. Nah, ini tuh dulu aku dikasih. Nah, model yang dulu sama yang sekarang tuh beda teman-teman. Itu kenapa aku beli di dalam, karena modelnya itu udah beda nih teman-teman. Lihatin ya, ini tuh yang model baru nih yang sekarang di asrama tuh. Beda kan? Terus ini tuh bahannya tuh juga beda teman-teman. Kalau model yang ini ya, yang aku dikasih tuh, dia tuh bahannya tuh lebih tipis teman-teman. Kalau nggak salah itu nama seragamnya itu kain Sritek teman-teman, yang agak semi sintetis gitu. Nah, dia lebih tipis dan juga warna hijaunya itu beda teman-teman. Kalau secara dekat tuh agak beda kan, lebih seger yang ini nih yang baru. Jelas ya. Nah, ini tuh dulu aku pakai waktu aku ngurus pengajuan di Kodim sampai di resimen, karena kan aku belum ketemu sama ibu ketua persisnya kan. Jadi ya menurut aku ya masih aman lah kalau aku pakai yang ini. Dan saat pengajuan pun ya teman-teman tidak memakai lencana ya. Diingat, lencananya tuh tidak dipakai, jadi masih kosongan seperti ini nih. Nah, lencana dipakai saat kita sudah resmi menjadi ibu persit nih teman-teman. Dipasangnya itu di sebelah kiri. Nah, di bagian bawah nih kan, di atas ada yang di bawah. Nah, pasang di bawah. Saat mulai masuk menghadap di kesatuan, barulah aku pakai nih seragam teman-teman. Nah, ini nih aku mau kasih lihat ya contoh kayak perbedaan seragam di sini sama di kesatuan lain. Nah, kalau di seragam di sini ya teman-teman tuh ternyata tuh modelnya kayak gini teman-teman. Ada resleting di bagian tangannya nih. Nah, jadi kalau mau wudhu tuh bisa dibuka, nah kemudian ditekuk gitu. Nah, kalau model yang lama ya teman-teman tuh nggak ada resletingnya, tuh kan, nggak ada kan. Dia langsung seragam model biasa. Terus kemudian teman-teman di ini juga ya teman-teman tuh dalamnya tuh juga ada nih ada resleting juga nih tuh. Jadi selain kancing juga ada resleting di dalam. Nah, untuk roknya tuh ada di dalam, aku taruh di dalam. Nah, kalau untuk model roknya tuh sama ya, roknya tuh panjang semata kaki, kemudian ada di belahan tengahnya. Nah, itu untuk seragamnya ya teman-teman. Nah, untuk hijabnya nih, hijabnya tuh seperti ini. Nah, hijabnya tuh hijab pet gitu ya teman-teman. Dan ini tuh bahannya tuh bahan spandek, jadi dia tuh bisa molor nih. Dia tuh bisa molor.
Nah, dan ini tuh tebel ya, bagian ininya tuh di kepala tuh tebel. Terus kemudian di sini ada shawlnya teman-teman. Ini nanti ditaruh di leher. Terus kemudian ini diikat di belakang ya, talinya ini diikat di belakang, kemudian dimasukin ke dalam bajunya. Jadi ini nih yang bawah ini tuh masuk ke dalam baju teman-teman. Nah, ini juga nanti diikat terus masukin ke dalam. Nah, kalau teman-teman mau beli kain ya, aku juga masih ada nih contoh yang kain tuh kayak gini nih, kain. Nah, ini kurang lebih panjangnya itu sekitar 2 meter teman-teman. Jadi selain hijab, kemudian baju atasan dan bawah, aksesoris lain yaitu ada yang namanya masker teman-teman. Sebentar ya maskernya. Nah, masker persitnya itu seperti ini nih. Tadang. Nah, ini masker persit ya teman-teman. Dia batik persit, terus kemudian ada nih logo persitnya di sini nih. Gitu. Terus kemudian selain masker juga ada tas dan sepatu. Untuk tas resmi Persit itu seperti ini teman-teman. Nah, warnanya tuh hitam ya, ukurannya kurang lebih segini nih. Besar, cukup besar dia, besar banget malah. Ini modelnya seperti ini. Nah, ini tuh nanti ada tali panjangnya kalau kita mau pakai ke samping, dan juga ada tali tentengnya gini teman-teman. Nah, dalamnya seperti apa tuh kayak gini nih. Nah, dalam tuh kayak gini nih. Nah, ini ada tali dalamnya nih. Nah, tapi aku nggak pakai ini karena terlalu panjang, jadi aku lebih nyaman kalau aku tenteng kayak gini aja. Nih, gini nih. Nah, jadi tuh tasnya tuh simple ya, elegan, hitam polos dan enggak rame gitu loh. Nah, harusnya ini di sini tuh juga ada logo Persitnya teman-teman. Nah, logonya itu ada yang langsung nempel di tasnya, di tutupnya ini ada yang model tempelan magnet. Nah, waktu aku beli ini ya teman-teman, itu tuh model logonya itu magnet, tapi waktu aku pakai pertama kali acara ya, aku ikut datang di acara Persit, kegiatan Persit, kan aku bawa nih tas kan. Nah, si magnetnya itu kan aku tempel di sini nih, logo tasnya kan. Nggak tahu kemana, entah dia kesenggol kursi atau ketendang orang tas aku, atau mungkin buat mainan anak-anak. Soalnya pas di situ tuh ada anak-anak kecil juga teman-teman pada main-main gitu kan. Nah, tuh hilang. Nah deh, nanti beli lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk sepatunya tuh seperti ini teman-teman. Dadah. Nah, ini sepatunya tuh sepatu model wedges teman-teman. Ya kayak sepatu guru, cuma dia lebih tinggi, kurang lebih tuh tingginya itu 3 cm. Nah, seperti ini. Duh, kotor kemarin soalnya habis aku pakai ada kegiatan di asrama. Lanjut, seragam yang kedua yang wajib teman-teman punya yaitu seragam PSO, pakaian seragam olahraga. Nah, sama juga warnanya hijau, tapi hijaunya beda dan modelnya beda. Nah, ini tuh dipakai saat olahraga ya teman-teman. Nah, untuk PSO tampilannya tuh seperti ini teman-teman. Nah, bajunya tuh seperti ini. Nah, tadang. Nih bajunya tuh ini bahannya dia tuh kaos ya, tebal. Nah, di sini punya aku ukurannya L seperti ini. Dan di samping sebelah kiri tuh ada kantong dan juga ada logonya Persit Kartika Chandra Kirana. Nah, terus ini juga bisa dilipat teman-teman, bisa dilipat sampai di sini nih. Di sini ada kancingnya buat ngaitin. Biar nanti kalau misal wudhu juga gampang. Nah, dan ini model bajunya tuh panjang teman-teman ke bawah, jadi menutupi menutupi pantat kita gitu loh, jadi pinggang ke bawah gitu. Kemudian untuk celananya yaitu warna hitam polos seperti ini, dan untuk celananya tuh dia bahannya tuh kaos, dan ini tuh bisa molor teman-teman bahannya. Ini celananya tuh enak banget sumpah, kalau pakai ini tuh sisep gitu loh teman-teman, enak. Nah, dia bahannya tuh bisa molor. Nah, kayak gini. Dan ini tuh yang aku beli tuh nggak ada kantongnya sama sekali, jadi modelnya kayak legging gitu loh teman-teman. Dan ini tuh celananya tuh tebel dan enak banget, dan ukurannya pas banget sama kaki aku. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi ini tuh sepasang gini. Nah, untuk aksesorisnya tuh juga sama teman-teman, ada hijab, kemudian ada tas dan juga sepatu dan masker. Untuk maskernya itu seperti ini nih. Nah, ini untuk maskernya di sebelah kiri juga ada lambang Persit Kartika Chandra Kirana, dan ini tuh bahannya sama dengan bahan bajunya tadi. Kemudian untuk tasnya tuh seperti ini teman-teman.
Nah, ini tuh bisa dipanjangin ya kalau teman-teman mau makainya tuh kayak miring gini, atau ini tuh bisa dikecilin dipakai di pinggang. Nah, kebanyakan ibu-ibu tuh dipakainya di pinggang teman-teman, tapi kalau aku lebih nyaman kalau aku cangklong gini ya, nggak tahu kenapa lebih enak gini. Dan di depannya tuh juga ada logo Persitnya. Nah, di setiap kesatuan, setiap daerah tuh bentuk tas ini tuh beda-beda teman-teman. Ada yang agak lebih besar, ada yang agak lebih kecil lagi. Jadi ada, kalau ini kan bentuk resletingnya kan gini ya, bertingkat gini. Ada juga yang modelnya kayak di samping masih ada gitu teman-teman. Dan untuk tas Persit yang PSH pun juga sama teman-teman. Ada yang modelnya tuh beda tapi tetap sama, warnanya hitam dan ada logonya Persit. Kemudian untuk sepatunya, yaitu sepatu olahraganya seperti ini teman-teman ya. Warnanya tuh hitam, ada garis-garisnya hijau ya. Dan sepatu ini tuh mereknya merek Legas ya. Jadi tuh dimanapun tuh pakainya tuh merek Legas, khusus buat Persit. Nah, seperti ini, dipakai saat olahraga. Nah, itu tadi ya teman-teman, jika teman-teman beli paket lengkap gitu ya, seragam di Koperasi ataupun di Baterai. Nah, masih ada beberapa seragam lagi yang harus teman-teman beli saat teman-teman sudah menjadi Persit. Nah, salah satunya yaitu seragam PSR atau pakaian seragam resmi. Nah, ini tuh modelnya tuh batik atau kebaya gitu teman-teman. Jadi atasnya tuh kebaya kutu baru seperti ini nih. Lalu kemudiannya tuh ada batik ya, batik lurik Persit. Nah, di sini aku juga udah beli teman-teman PSR tapi masih bentuk kain teman-teman. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi ini untuk bawahannya ya, untuk roknya. Nih, di sini masih ada harganya nih ya. Berapa nih? 120. Dan kemudian di sini buat atasannya, di sini juga sudah ada furingnya teman-teman. Jadi dapat 2 kain nih, buat furing sama buat yang luar. Nah, ini buat bikin kutu barunya. Terus kenapa kok aku enggak bikin gitu ya? Jadi kan aku waktu nikah itu waktu zaman awal-awal banget corona kan. Nah, di asrama itu kegiatan pers itu dinonaktifkan gitu loh teman-teman. Jadi saat aku masuk itu nggak ada kegiatan sama sekali teman-teman, jarang banget kegiatan ada, tapi jarang banget. Kemudian ini seragam kan dipakai saat acara tertentu seperti HUT Persit gitu. Kalau untuk PSR ini ya teman-teman, sama dia juga ada masker, kemudian ada hijab dan juga tas sepatu, itu sama dengan seragam PSH. Nah, jadi kalau di total ya teman-teman, dari seragam PSH sampai PSO ya, lengkap dengan pertilan sepatu, tas, lencana, hijab gitu ya, itu tuh kurang lebih dulu beli hampir habis sekitar 800 ribuan teman-teman. Nah, untuk PSR ini tuh aku beli saat aku udah masuk di asrama. Kalau nggak salah ya, harganya itu 240 ribuan gitu ya. Jadi kalau kain ini aja tuh harganya 120, berarti ini sisanya sekitar kalau digabungin itu 240 ribuan. Terus kemudian kalau untuk masker ya teman-teman, aku juga masker itu beli terpisah. Jadi aku beli di dalam. Satu maskernya itu dulu kalau nggak salah ya, aku beli seharga 14.000 satu masker Persitnya. Selain PSH, PSO, dan PSR, sebenarnya ada lagi nih teman-teman, satu seragam tapi tidak wajib gitu ya membeli, tapi tergantung kesatuan juga ya. Kalau di kesatuan aku tuh nggak wajib untuk membeli, jadi yang beli tuh hanya yang ditunjuk sebagai pengurus Persit aja, karena seragam tersebut tuh dipakai saat emang kegiatan pengurus, kegiatan resmi. Nah, yaitu seragam PSU seperti ini, pakaian seragam upacara ya, dia tuh bentuknya itu jas teman-teman. Nah, itu dipakai pasangan dengan PSH. Jadi pakai PSH dulu baru PSU-nya di luar. Nah, itu seragam tersebut biasanya dipakai saat acara resmi ya, seperti HUT Persit, kemudian ada kunjungan di TMP atau kegiatan tertentu. Nah, itu pun kalau di kesatuan aku yang wajib punya tuh atau yang wajib beli itu bagian pengurus Persitnya. Tapi kalau anggota ya, kan aku hanya anggota, jadi itu aku nggak wajib buat beli. Buat teman-teman yang berhijab ya, disarankan saat memakai seragam PSH itu juga memakai kaos kaki berwarna kulit ya. Jadi warna itu coklat krem seperti itu yang polos. Kemudian untuk ciputnya ya, ciputnya itu warna hitam. Nah, kalau ciput itu boleh pakai boleh enggak, tergantung teman-teman tuh nyamannya bagaimana. Yang penting rambutnya itu tidak terlihat
Kemudian ada yang tanya nih, kalau pakai cadar boleh nggak Kak? Nah, pakai cadar kalau saat kita di rumah ya, diam di rumah, di asrama atau keluar selain sedang kegiatan, itu kita boleh pakai cadar. Tapi kalau saat kita sedang pakai seragam tadi ada PSH, PSO, PSR gitu ya, saat mengunjungi, mengikuti giat itu tidak boleh memakai cadar teman-teman. Jadi cadarnya itu dilepas. Kenapa? Karena itu kan nanti bakal terlihat apa ya? Menarik perhatian sendiri gitu loh teman-teman, karena sejauh ini ya teman-teman aku lihat itu belum ada ibu persit yang menggunakan cadar saat mengikuti giat. Tapi kalau untuk di rumah masih boleh pakai cadar. Nah, kemudian gimana Kak untuk ukuran detailnya tiap seragamnya? Nah, insya Allah ya di next video aku bakal ngejelasin per model atau ukuran tiap seragamnya. Misal ukuran kancingnya, model lengannya seperti apa, panjang roknya seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi ya teman-teman pembahasan mengenai seragam yang wajib teman-teman punya saat teman-teman mau mengajukan nikah, saat teman-teman sudah siap mau menjadi ibu persit. Gimana? Ribet gak? Atau mungkin mahal gak sih gitu ya? Nah, jika teman-teman masih ada pertanyaan atau masih bingung atau mau sharing-sharing, boleh nih Kak, kalau di kesatuan ini katanya gini, kalau di tempatku gini, boleh banget. Langsung aja komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Nah, jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain loncengnya, dan jangan lupa ya di share ke sosial media teman-teman agar video ini bisa lebih bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.